Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, bertemu lagi di dalam sermon terbaru kita setiap hari Rabu premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku senantiasa dapat bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan bersama dengan Cornerstone Jakarta. Kita sudah menyelesaikan kemarin 4 bagian dari berbicara tentang firman Tuhan yang kita bahas sebelumnya, dan kita sudah belajar banyak hal tentang apa yang dialami oleh bangsa Israel dan bagaimana mereka melihat banyak sekali hal-hal yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan mereka sampai mereka akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Kita juga sudah belajar di sermon sebelumnya tentang bagaimana 12 orang pengintai, bagaimana 10 orang pengintai tadi berbicara tentang orang-orang yang ketakutan saat ini. Hanya Yosua dan Kaleb yang akhirnya sampai kepada tanah Kanaan Tuhan. Kita mengambil tema besar di tahun ini berbicara tentang tinggal aman dalam firman Tuhan. Nah, tema yang akan kita bahas, akan di-sharingkan hari ini di channel ini dan di beberapa minggu ke depannya. Kita mau berbicara tentang hidup dengan tujuan, living with purpose. Karena kita perlu mengetahui Bapak Ibu, kita perlu memiliki satu tujuan di dalam kehidupan ini. Nah, sebelum memulai sermon ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang senantiasa membawa kami, mengiring kami ke air yang tenang, membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Hari ini kami ingin belajar firman Tuhan lagi. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang baik, agar setiap benih firman Tuhan tadi dapat tumbuh, dapat membuat kami memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak yang selaras dengan apa yang Tuhan katakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi Bapak Ibu, kita perlu memiliki satu tujuan, suatu goal, suatu hal yang ingin kita capai. Sebagai orang percaya, saya ingin menegaskan bahwa tujuan kita nanti adalah kekekalan untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Yesus. Itu tujuan akhir kita. Jadi selama kita ada hidup di dunia ini hanyalah semacam tempat kita transit Bapak Ibu. Tetapi tujuan akhir kita adalah untuk tinggal dan hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Seperti apa yang dikatakan di Yohanes 13, kita buka sama-sama. Yohanes 13 ayat yang ke-36. Saya bacakan bagi kita semua. Ini perikopnya berbicara tentang Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Di mana Yesus posisinya sekarang Bapak Ibu? Tuhan Yesus saat ini berada di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi suatu hari kelak, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Bapa. Itulah tujuan akhirnya kita. Setiap orang percaya harus mengerti apa yang menjadi tujuan akhirnya kita. Kenapa? Karena ini penting. Ini menjadi dasar bagi kita untuk memilih apa yang harus kita lakukan selama kita ada di bumi. Banyak sekali orang percaya menjalani suatu kehidupan kekristenan yang jadinya asal-asalan karena dia tidak mengerti apa yang menjadi tujuan akhirnya. Pada saat kita mengetahui apa yang menjadi tujuan akhir kita, itu yang membuat hidup kita menjadi hidup yang lebih fokus. Beberapa minggu ini saya ingin membahas tentang living with purpose, hidup dengan tujuan. Karena saya melihat banyak sekali orang-orang percaya, saya mengalami mungkin hidup yang tidak maksimal. Hanya karena kita tidak mengerti apa yang menjadi tujuan kita. Kita tidak mengerti apa potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Saya ambil satu ilustrasi sederhana. Seandainya kita saat ini ingin terbang, katakanlah dari Jakarta menuju Bali. Anggap Bali itu adalah tujuan akhirnya kita.
Kita ini sekarang ada dalam periode sedang berangkat dari Jakarta menuju Bali. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan selama di dalam perjalanan? Ini menjadi satu hal yang penting juga. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak, udahlah yang penting saya nanti mati masuk surga. Saya udah percaya Tuhan Yesus, saya mati masuk surga. Itu suatu hal yang sangat penting dan itu hal mendasar yang sudah dijamin oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Selama kita percaya dengan lidah mengaku dengan hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah dan Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan saat ini dia telah ada di sebelah kanan Allah Bapa, kita aman. Kita akan sampai kepada tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa nanti. Pertanyaan yang mendasar sebagai orang yang percaya adalah apa yang kita lakukan saat dari periode sekarang sampai kita nanti kepada tujuan kita. Ini sama seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Apa yang akan kita lakukan di dalam pesawat dari Jakarta menuju Bali? Apakah kita hanya akan mau tidur sepanjang jalan? Apakah kita akan mau membaca? Apakah kita akan mau makan sepanjang jalan? Apakah mungkin bagi kita yang profesional akan mau bekerja sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bali? Atau mungkin sebagian juga mau menikmati pemandangan? Atau sebagian juga mau mendengarkan lagu? Atau mungkin ada yang mau menonton, ada yang mau menulis? Banyak pilihan-pilihan yang dapat kita kerjakan selama perjalanan dari Jakarta menuju Bali. Demikian juga selama perjalanan hidup kita sekarang untuk sampai kepada tujuan kita nanti. Yang ingin kita sampaikan hari ini dan beberapa minggu ke depan adalah Bapak Ibu, kita ingin mengerti potensi apa yang ada di dalam hidup kita agar kita dapat mengalami hidup yang maksimal. Tuhan tidak ingin, seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi, selama di perjalanan kita hanya tidur. Kita melewatkan pemandangan yang indah selama kita ada di atas. Kita melewatkan makanan yang terbaik yang airlines-nya sediakan. Kita melewatkan entertainment yang terbaik yang airlines-nya sediakan. Kita melewatkan ambience dari pesawat tadi yang Tuhan sediakan. Tidak. Tuhan ingin saya dan Bapak Ibu mengalami hidup yang maksimal selama kita ada di bumi. Nah, beberapa minggu ini kita akan ngebahas Bapak Ibu, kita akan mencari tahu who we are in Christ, potensi-potensi apa yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Dengan mengerti apa yang menjadi tujuan kita Bapak Ibu, itu membuat, saya ulangi lagi, itu yang akan membuat hidup kita menjadi hidup yang lebih fokus. Di kitab Kolose 3, kita masuk ke kitab Kolose 3. Di kitab Kolose yang ketiga, ayat yang pertama, saya bacakan bagi kita semua. Kolose 3, ayat yang pertama sampai yang keempat, dikatakan demikian. Kolose 3 ayat pertama sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Tuhan Yesus saat ini ada di posisinya di mana? Posisinya tepat di sebelah kanan Allah. Di ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tujuan akhir kita adalah tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan. Ya, ditinggal bersama Tuhan Yesus di dalam kemuliaan. Di ayat awal di Kolose 3 dikatakan apa? Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mengerti apa yang menjadi tujuan akhir kita, kita tahu hal-hal apa yang boleh kita pikirkan. Wow. Saya dan Bapak Ibu perlu mengerti betul tujuan kita, agar apa yang kita pikirkan selaras dengan tujuan akhir kita. Hari ini lihat, apa hal-hal yang banyak mengisi pikiran kita? Apakah itu sejalan dengan tujuan akhir kita?
Tujuan akhir kita adalah tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah di surga mulia sana ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan? Tidak. Jika itu tidak ada, maka bukan hal-hal tersebut yang perlu saya dan saudara-saudaraku pikirkan. Karena firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti selama kita hidup di bumi ini kita jadi tidak bekerja, tidak memikirkan tentang pekerjaan kita. Tidak. Yang saya sampaikan adalah pikirkanlah buah-buah roh. Pikirkanlah hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Pikirkanlah hal-hal yang mendatangkan sukacita. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah hal-hal yang sifatnya kesetiaan. Pikirkanlah hal-hal yang sifatnya iman. Faithfulness. Pikirkanlah hal-hal yang sifatnya kasih. Pikirkanlah hal-hal yang sifatnya sabar. Pikirkanlah hal-hal yang sifatnya lemah lembut. Itu yang Tuhan inginkan. Karena itu selaras dengan tujuan akhir kita. Hari ini kalau kita lebih banyak memikirkan masalah, kita lebih banyak memikirkan tentang sakit penyakit, kita lebih banyak memikirkan tentang yang namanya kekurangan, kita lebih banyak memikirkan tentang apa yang dunia katakan, tekanan-tekanan, kita tidak sedang selaras dengan tujuan hidup kita. Saya harus berkali-kali mengulangi kalimat tujuan, karena ini menjadi kata kunci Bapak Ibu. Untuk beberapa minggu ke depan kita belajar tentang living with purpose, hidup dengan tujuan. Pada saat kita tahu tujuan kita, maka itu membuat kita lebih fokus. Pertanyaan mendasar saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita tahu hari ini kita ada di bumi, bahwa tujuan akhir kita adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di antara titik awal dengan titik akhir, di rentan waktu ini, apa yang harus saya dan Bapak Ibu kerjakan? Ini menjadi pertanyaan penting. Ini menjadi suatu PR yang besar bagi kita, setiap kita orang percaya. Pada saat kita sudah tahu, tujuannya jelas. Tujuannya memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa sampai kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi apa yang harus saya lakukan mulai dari sekarang sampai kepada tujuan tadi? Pertanyaan berikutnya, apakah pada saat Tuhan memberikan suatu tujuan di dalam kehidupan kita, apakah Tuhan memperlengkapi kita? Saya ingin menjawab dengan sederhana dan cepat, yes, ya, dan amin. Setiap kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk sampai kepada tujuan kita. Setiap kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk sampai kepada tujuan kita. Kita sudah komplit Bapak Ibu. Tuhan telah memberikan sebuah benih ilahi di dalam kehidupan kita. Ada banyak pertanyaan yang mungkin harusnya muncul di dalam kehidupan kita pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kita mengerti apa yang menjadi tujuan kita. Contoh pertanyaannya, apakah pekerjaan yang saya kerjakan saat ini sudah sejalan dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saya? Apakah kebiasaan saya saat ini sudah selaras dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya? Apakah hobi-hobi saya saat ini sudah sejalan dengan tujuan Allah di dalam kehidupan saya? Apakah mungkin studi yang saya ambil saat ini sudah selaras, sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan saya? Banyak pertanyaan yang mungkin harusnya bisa muncul di dalam kehidupan kita. Dan itu hanya kita dan Tuhan yang dapat menjawabnya Bapak Ibu. Amsal 16 ayat 4a berkata demikian. Kita buka sama-sama Bapak Ibu. Amsal 16 ayat 4a berkata demikian. Amsal 16 ayat 4a. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ini kabar baik.
Bahwa hari ini siapapun saya, siapapun saudara, apapun background kita, apapun masa lalu kita, apapun bisnis usaha kita, apapun yang kita kerjakan saat ini, kabar baik. Setiap pribadi orang percaya dikatakan apa? Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi ada, pasti ada. 100%, 100% Tuhan ingin saya dan Bapak Ibu untuk sampai kepada tujuan kita. Ada tujuannya, ada maksud, ada rencana Tuhan kenapa saya dan Bapak Ibu ada di dunia ini. Roma 9 ayat 21 berkata demikian. Kita buka sama-sama. Roma 9 ayat yang ke-21. Roma 9 ayat ke-21. Kita buka Alkitab kita. Roma 9 ayat 21. Perikop besarnya berbicara tentang pilihan atas Israel. Ayat 20 saya bacakan mulai ayat 20. Siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi tukang periuk pada saat dia membentuk periuk dari tanah liat, dia memiliki tujuan atas tanah liat ini. Ini tanah liat ini mau saya bentuk menjadi tujuan saya. Ada yang tujuan mulia, ada yang tujuannya biasa. Demikian juga dengan saya dan Bapak Ibu. Pada saat Tuhan menganyam kita dan membentuk kita sejak kita di kandungan ibu kita, ada tujuan. Jadi hari ini Bapak Ibu, waktu kita menjalani kehidupan kita, kita tidak menjalani kehidupan kita menjadi kehidupan yang asal-asalan. Kita tidak menjalani kehidupan kita menjadi kehidupan yang mengalirlah. Saya sudah pernah menyampaikan beberapa waktu lalu, cukup lama. Jangan mau menjalani kehidupan orang percaya yang mengalir saja. Mengalir, hidup ini mengalir aja bro. Hidup ini mengalir aja lah. Ya kemana Tuhan bawa. Iya kalau benar kemana Tuhan bawa. Pertanyaannya orang-orang yang menjalani kehidupan yang mengalir saja. Tanpa punya rencana, tanpa punya plan. Bagaimana kalau air tadi mengalir ke comberan? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita harus tetap mengalir di dalam kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi satu-satunya guidance di dalam kehidupan kita. Untuk kita mengerti betul apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan selama kita ada di periode sekarang hingga kita nanti sampai kepada tujuan akhir kita. Jadi hidup kita ini hidup yang berkualitas Bapak Ibu. Enggak hidup yang asal-asalan. Enggak hidup yang sekedar hidup. Enggak hidup yang semua sekedar ada gitu. Kalau ada suatu konsep, ada pemahaman, kita jangan jadi orang percaya yang istilahnya itu waktu kita hadir, kita tidak menambah keramaian. Waktu kita pergi pun, kita tidak mengurangi keramaian. Artinya apa? Kita tidak berimpact. Kita tidak berdampak terhadap sosial community kita. Kita tidak berdampak terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita tidak berdampak terhadap komunitas kita. Kita tidak berdampak terhadap perusahaan tempat kita bekerja. Itu artinya kita sebagai orang percaya yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan ingin saya dan Bapak Ibu mengalami hidup yang maksimal sampai kita kepada tujuan akhir kita nanti. Di kitab 1 Korintus 9. Di kitab 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 berkata demikian. Paulus berkata demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, Paulus mengerti betul. Pada saat seorang pelari, sprinter, dia lari 100 meter Bapak Ibu. Dia tahu tujuannya adalah garis finish. Jadi dia larinya itu nggak ke kiri, nggak ke kanan. Tapi dia lurus dan melihat garis finish.
Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Tujuan akhir kita adalah hidup dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, duduk bersama-sama dengan Dia di sebelah kanan Allah Bapa. Itu tujuan akhir kita. Itu tujuan akhir kita. Kita sekarang sedang dalam perjalanan. Sehingga kita apa dikatakan oleh Paulus tadi, aku bukan berlari tanpa tujuan. Perhatikan saat ini sebagai orang percaya, kemana kita berlari? Apakah materi? Apakah jabatan? Apakah kemewahan? Apakah itu yang sudah menjadi tujuan kita saat ini? Apakah itu hal yang menjadi tujuan utama kita saat ini? Saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Tetapi itu adalah penyerta. Tujuan akhir kita adalah kita hidup dan tinggal bersama-sama dengan Bapa. Pada saat kita mengerti tujuan akhir kita, hal-hal yang saya sebutkan tadi akan mengikuti kita Bapak Ibu. Akan mengikuti kita. Karena firman Tuhan yang berkata, hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti orang yang percaya. Yang itu-itunya itu yang ekstra-ekstra tadi akan mengikuti kepada kita. Kesehatan, berkat, manifestasi akan mengikuti kita. Itu one package deal, satu paket yang komplit. Paulus berkata demikian, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak Ibu bisa bayangkan jika seorang petinju sembarangan saja memukul, maka apa yang terjadi? Dia akan keletihan. Sama seperti kehidupan ini Bapak Ibu. Mengapa orang Kristen terlalu banyak, orang-orang percaya terlalu banyak gagal dari satu hal menuju hal-hal lain? Karena mereka sering sekali memukul dengan sembarangan. Apa artinya memukul dengan sembarangan ini? Hidup yang tidak efisien. Hidup yang tidak efisien. Menjalani hidup yang sembarangan. Kalau ngomongnya sembarangan, nyakitin hati orang. Kalau bikin janji meeting sembarangan tapi dia nggak bisa nepatin. Memilih sekolah sembarangan, yang mana aja lah bisa. Memilih pekerjaan, memilih ada penawaran pekerjaan sembarangan. Ambil aja, udah ambil. Waktu masuk ke satu company terjebak. Dan akhirnya mengalami stres dan lain-lain. Memilih project kalau bisnis usaha sembarangan. Ayo, jangan mau jadi orang percaya yang sembarangan. Selektif. Saya dan Anda berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Kita bukan orang-orang sembarangan yang hidupnya bisa bebas tanpa keteraturan. Kita adalah orang-orang yang berharga. Kenapa saya katakan kita orang-orang yang berharga? Bapak Ibu bisa bayangkan. Darah anak domba yang menebus saya dan Bapak Ibu. Itulah bukti kita berharga. Paulus paham betul. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju sembarangan yang saja memukul. Sehingga banyak orang percaya kita melihat bahwa hidupnya jadi capek, letih. Karena sepanjang hidup kita sembarangan. Mukulnya sembarangan, jadi kecapean. Kita memanfaatkan mungkin peluang-peluang sembarangan. Begitu banyak peluang yang datang kepada kita tapi kita tidak dapat menangkapnya karena kita mungkin sedang memukul hal-hal yang lain. Mungkin Tuhan sudah mengirimkan proyek-proyek besar dalam kehidupan kita. Ada kesempatan-kesempatan besar untuk berkarya di kampus kita, di kantor kita. Tapi karena kita mengalihkan fokus kita memukul hal-hal yang lain, itu yang membuat kita jadi tidak maksimal. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya ingin meletakkan satu dasar yang kokoh. Saya ingin menyampaikan satu hal yang mendasar. Bahwa saya dan Bapak Ibu perlu mengerti tujuan kita. Bahwa dikatakan di kitab Amsal tadi, di kitab Amsal 16 ayat 4 apa? Setiap hal yang diciptakan Tuhan memiliki tujuannya. Di kitab Yohanes juga tadi dikatakan, kelak engkau akan bersama-sama dengan aku. Artinya itu tujuan akhir kita. Sekarang apa yang mau kita lakukan selama kita ada di bumi ini? Ini yang akan kita bahas banyak sampai beberapa minggu ke depan. Pada saat Tuhan meletakkan satu tujuan di dalam kehidupan kita, tujuan generalnya Bapak Ibu, tujuan umumnya bagi semua orang percaya adalah kelak kita akan bersama-sama dengan Bapa dan duduk di sebelah kanannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yes.
Itu tujuan akhirnya. Kita sepakat, kita perlu sepakat bahwa itu tujuan akhirnya. Pertanyaannya sekarang di dalam rentan waktu ini apa yang akan kita lakukan? Kabar baik Bapak Ibu. Tuhan telah meletakkan potensi di dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin menegaskan, ingin menutup dengan hal yang sederhana. Kita familiar dengan kata potensi. Apa yang dimaksud dengan potensi? Potensi adalah kemampuan yang terabaikan. Potensi adalah tenaga yang tersimpan. Potensi adalah kekuatan yang belum dimanfaatkan. Potensi adalah talenta yang terpendam. Potensi adalah kemampuan yang terbendung. Potensi adalah segala sesuatu hal yang mungkin bisa kita kerjakan, tapi belum kita kerjakan. Segala sesuatu yang bisa diwujudkan, tetapi belum terwujud. Segala sesuatu yang bisa kita capai, tapi belum tercapai. Segala sesuatu yang bisa kita selesaikan, tapi belum terselesaikan. Potensi adalah kemampuan dan kekuatan yang terpendam. Kenapa saya harus membahas potensi ini Bapak Ibu? Karena ini adalah suatu hal yang given, yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Potensi tidak sama dengan apa yang sudah dilakukan. Tidak. Kalau itu sudah saya dan Bapak Ibu lakukan, itu namanya bukan potensi. Potensi adalah sesuatu yang harusnya bisa kita kerjakan, tapi tidak kita kerjakan. Sesuatu yang harusnya dapat diwujudkan, tetapi tidak terwujud. Sesuatu hal yang dapat kita capai, tetapi tidak dapat tercapai selama kita hidup di bumi. Potensi Bapak Ibu, potensi yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ini Bapak Ibu, dapat termanifestasi secara maksimal, meningkat hari demi hari pada saat kita tidak berpuas diri dengan pencapaian terakhir kita. Sering sekali setiap orang percaya tidak sampai kepada potensi maksimalnya hanya karena ada satu sikap puas. Jangan pernah mau menjadi orang percaya yang cepat puas. Cepat bersyukur, yes. Tapi cepat puas, jangan Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau telah mencapai satu level tertentu, jangan puas. Kejar level berikutnya. Karena potensi tadi adalah hal-hal yang belum kita selesaikan. Banyak hal-hal baik lagi yang Tuhan ingin kita kerjakan. Bagaimana Kaleb waktu usia umur 85 dia datang kepada Yosua. Hei Yosua, berikan aku gunung yang dijanjikan Tuhan. Berikan aku wilayah yang dijanjikan Tuhan kepadaku. Dijanjikan oleh Tuhan melalui Musa kepadaku. Berikan kepadaku itu sekarang. Karena kekuatanku tidak hilang, kata Kaleb. Kekuatanku sama dengan kekuatanku umur 40. Potensi tadi ada pada Kaleb. Di usianya ke-85, Kaleb dapat melihat ada hal-hal yang harusnya masih dapat aku kerjakan. Berikan aku, Yosua, tempat tadi, gunung tadi, berikan aku. Karena itu mau aku kerjakan. Sering sekali potensi-potensi di dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu dibatasi oleh usia, oleh kondisi, oleh situasi. Udahlah, Tuhan mau aku hanya sampai di level ini. Udahlah, Tuhan mungkin ingin aku hanya sampai di titik ini. Kalau kita bekerja mungkin sudah mencapai satu level senior manager, GM atau VP. Udahlah, mau kemana lagi? Hanya sampai di sini. Jangan. Allah memiliki satu potensi yang besar di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Learning new skill, belajar skill-skill yang baru. Explore hal-hal yang baru yang untuk membantu kita, mensupport kita untuk kita hidup maksimal. Kalau hari ini kita mungkin ada hal yang kita rasa kita weakness, ada hal yang kita lemah di satu area, pelajari area tadi. Tuhan sudah memberikan satu potensi. Potensi tidak dibatasi oleh usia. Walaupun mungkin nanti yang mendengarkan khotbah ini ada yang usianya sudah di atas 60 atau di atas udah pensiun, baru pensiun, atau mungkin ada yang di atas 70, ingat. Tuhan telah memberikan saya dan Bapak Ibu kemampuan untuk dapat melakukan hal banyak. Bapak Ibu dapat melihat pada saat Abraham dipanggil Tuhan,
usianya 75. Abraham tidak dapat melihat ada potensi lagi pada saat itu. Abraham tidak memiliki satu dasar yang kuat, tetapi dia memilih untuk percaya. Kalau Abraham bersandar kepada kekuatan tubuhnya, bersandar kepada kekuatan kesehatannya Sarah. Dikatakan di Alkitab bahwa Sarah sendiri secara wanita, secara biologis sudah tidak lagi subur. Alkitab mengatakan sudah mati pucuk. Kalau saja pada saat itu Abraham dan Sarah memilih, nggak bisa Tuhan, we give up, kami menyerah. Mana mungkin, lihat saya 75, Sarah 65. Tuhan bilang mau keturunan kami sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut, di pantai. Ya nggak mungkin lah Tuhan, lihat saya 75 ini Tuhan. Tetapi Tuhan meletakkan satu potensi yang tidak terbatas di dalam benihnya Abraham. Potensi tidak ditentukan oleh usia, tidak ditentukan oleh pendidikan, tidak ditentukan oleh kondisi dan situasi. Saya ingin menutup dengan ayat ini Bapak Ibu. Matius 13 ayat 38. Matius 13 ayat 38 berkata demikian. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu, anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Kita, Tuhan Yesus menyebut kita sebagai benih yang baik. Kita akan membahas ini nanti minggu depan di sermon berikutnya. Ini kabar baik. Saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita disebut sebagai benih yang baik. Benih dapat melakukan banyak hal Bapak Ibu. Benih memiliki potensi yang luar biasa. Benih memiliki potensi yang tidak terbatas. Benih memiliki potensi yang unlimited. Benih memiliki potensi yang tidak dapat diukur. Karena dia tidak terbatas. Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu sebagai benih yang baik. Kita akan mengeksplor hal ini minggu depan. Saya berharap Bapak Ibu tetap mengikuti serial ini, Living with Purpose, hidup dengan tujuan. Karena kita akan belajar mengerti betul apa yang harus kita kerjakan selama kita ada hidup sekarang, now, from now, dari sekarang untuk sampai kita nanti finish, sampai kepada kehidupan yang kekal bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan berikutnya, bagaimana memaksimalkan suatu kehidupan selama kita ada di bumi ini? Jadi hari ini saya meletakkan satu dasar Bapak Ibu. Kita sudah mengerti bahwa setiap kita orang percaya memiliki satu tujuan akhir yang sama, yaitu untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa, duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Itu tujuan ultimate goal-nya kita. Itu tujuan akhirnya kita. Sekarang kita harus mengerti potensi apa yang setelah yang diberikan oleh Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu dapat mengalami hidup yang maksimal selama kita ada di bumi ini. Jadi tetap berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Mengerti apa tujuan kita, memahami apa potensi kita, memahami siapa kita di dalam Yesus Kristus. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Masih berbicara nanti Living with Purpose, hidup dengan tujuan bagian yang kedua. Saya berharap Bapak Ibu tetap terkoneksi dengan Cornerstone Jakarta. Akan banyak hal yang kita pelajari di tahun 2022 ini menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang dapat membuat kita menikmati hidup yang maksimal selama kita ada di bumi ini. Yes, saya ingin menutupnya, kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Kau telah meletakkan satu tujuan di dalam kehidupan kami, bahwa kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau, tinggal bersama-sama dengan Engkau, dan duduk di sebelah kanan Engkau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau juga sudah memberikan suatu potensi di dalam kehidupan kami, kemampuan, kecerdasan, skill, agar kami dapat mengalami hidup yang maksimal selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Bapak, kami mau menjalani hidup yang di atas rata-rata, kami mau menjalani hidup yang super, kami mau menjalani hidup yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin.
Saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di sermon selanjutnya. Tetap bertumbuh bersama dengan Cornerstone Jakarta. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Sehingga akan semakin banyak orang mengenal siapa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Allah yang telah memberikan satu tujuan, Allah yang telah memberikan potensi juga di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.